Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam ibadah online di GKP Kanaan. Saya yakin bahwa saudara sekalian ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita akan mulai masuk dalam ibadah pagi hari ini, dan kita akan berdoa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jadilah ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami semua mau bersyukur karena kasih-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini, dan kami boleh menyelenggarakan ibadah kami ini, walaupun secara online. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hati dan pikiran kami semua untuk mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan perenungan firman Tuhan ini. Biarlah Kau yang urapi hati dan pikiran kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Kau yang ampuni setiap dosa kesalahan kami, dan pakailah mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini, supaya boleh memberitakan firman Tuhan ini dengan penyertaan dari Roh Kudus, dan apa yang hamba sampaikan ini boleh dimengerti, diterima, dan juga menjadi berkat bagi kami semua yang ambil bagian dalam ibadah ini. Kami serahkan semua juga jemaat-jemaat dimanapun mereka berada, supaya mereka juga merasakan ada suatu sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Dan baiklah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, yaitu lagu Roh-Mu yang Hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Minggu yang lalu, kita memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentunya masih segar dalam ingatan kita apa peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan Alkitab. Tetapi, apakah bulan depan, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, kita masih akan tetap bisa mengingat dan mengambil manfaat atau berkat-berkat dari firman Tuhan yang sudah kita baca juga dalam peringatan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang menjadi pertanyaan yang pertama, yaitu apa arti penting peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita? Maksud saya, dampak yang diharapkan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana respon kita sebagai tindak lanjut dari peringatan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Sekarang kita bahas dulu dari pertanyaan yang pertama tadi, yaitu apa arti penting peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Kita buka firman Tuhan, Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya bacakan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 tahun, selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia telah menjanjikan Roh Kudus. Bahkan sebelum Ia ditangkap di Taman Getsemani, Dia telah menjanjikan
penghibur. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kemudian di ayat 26, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini kita tahu bahwa Yesus telah menjanjikan penghibur yang sebagai penolong, di mana itu merupakan Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran ini yang akan menuntun dan mengingatkan kita kepada firman-Nya. Dan penghibur itu, di ayat 26 tadi, sebagai penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan mengajar dan mengingatkan segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Yesus. Saat itu, memang janjinya kepada para rasul. Tetapi pada masa kini, janji itu berlaku buat kita semua, orang-orang yang percaya pada Yesus. Dan janji Yesus itu digenapi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Kita sudah baca minggu lalu, di mana pada saat orang-orang berkumpul pada hari Pentakosta itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi kita ketahui bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu diikuti kemudian dengan peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Di dalam ayat 4, setelah ayat 3 ya, tampak seperti lidah-lidah api yang menyala, seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah para rasul itu dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita tahu bahwa pada sebelum kejadian ini, para rasul mengalami kejatuhan mental, mentalnya down, dan mereka kehilangan arah setelah kematian Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bangkit kembali, di mana di situ Petrus berkhotbah mulai ayat 14 sampai dengan ayat 35 ya. Dan suaranya begitu nyaring sehingga bisa memotivasi orang-orang lain dan mampu membuat para rasul ini dan juga orang-orang yang percaya itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib. Kalau di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan bahwa 3.000 orang dibaptis, dan itu sebagai tuaian pertama. Kemudian di pasal 3 ayat 7, mereka atau Petrus mampu menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian di pasal 4 ayat 1 sampai dengan 22, Petrus dan Yohanes menghadapi
mahkamah agama. Roh Kudus sebagai satu kesatuan dengan Allah Bapa dan Allah Anak yang kita kenal dengan istilah Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, selalu menolong pada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mungkin ada baiknya saya ulangi dulu kisah yang ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Dan tadi kita baca sampai dengan ayat 3, tapi kita kembali ke pasal 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes yang di sini yang dimaksudkan adalah Yohanes Pembaptis, sedangkan tidak lama lagi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Pembaptisan dengan air yang dilakukan oleh Yohanes itu merupakan lambang pertobatan. Sedangkan pembaptisan Roh Kudus oleh Yesus itu merupakan meterai seseorang untuk lahir atau hidup baru. Jadi dalam pertobatan. Kalau baptisan air tadi merupakan lambang pertobatan, baptisan Roh Kudus, seseorang itu sudah ada di dalam pertobatan karena dia menjalani hidup baru. Dia dimeteraikan seperti yang disebutkan di Efesus 1 pasal 13. Efesus 1 pasal 13 saya bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatannya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi di sini kita tahu bahwa baptisan dengan Roh Kudus itu artinya memeteraikan kita untuk menjadi manusia baru di dalam pertobatan. Manusia baru atau hidup baru itu artinya dia hidup di dalam roh. Dan hidup di dalam roh akan mendatangkan damai sejahtera. Sedangkan manusia lama itu artinya dia masih hidup dalam daging. Dan hidup dalam daging mendatangkan maut. Kita bisa dapati di Roma 8 ayat 5 sampai dengan 6. Saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sekarang, supaya seseorang itu bisa hidup dalam roh, maka manusia itu tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri. Hanya Roh Kudus yang akan memimpin dia untuk bisa hidup dalam roh. Dan di situ dia akan memberikan karunia-Nya. Roh Kudus akan memberikan karunia-Nya. Mungkin kita sudah banyak mengetahui tentang karunia-karunia Roh Kudus, tetapi ada baiknya pada kesempatan ini kita buka kembali tentang karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kita bisa tahu ada berapa karunia dan macam-macam karunia. Yang pertama itu adalah karunia untuk pelayanan. Di Efesus 4 ayat 11 kita bisa ketahui bahwa
karunia Roh Kudus itu adalah karunia rasul, karunia nabi, karunia penginjil, karunia gembala, dan karunia pengajar. Memang rasul dan nabi pada masa kini sudah tidak ada. Tetapi karunia sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul itu bisa diberikan kepada siapa saja yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau karunia penginjil dan karunia gembala juga karunia pengajar, ini memang yang masih kita alami pada masa kini. Nah, tolong dibedakan bahwa karunia yang disebutkan ini, ada 5 ini, itu bukan jabatan, tetapi macam-macam karunia Roh Kudus untuk kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Nah, tadi karunia untuk pelayanan. Sekarang, yang kedua adalah karunia pribadi. Karunia pribadi ini, kalau kita baca dari Roma 12, ayat 6 sampai dengan 8, maka kita bisa temui, yaitu karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia membagi-bagikan sesuatu, karunia memberi pimpinan, karunia menunjukkan kemurahan dengan sukarela. Jadi, di sini ada 7 karunia. Walaupun mungkin ada yang berhimpit ya, seperti karunia bernubuat, itu kalau tadi di Efesus mungkin kurang lebih sama dengan karunia nabi. Kemudian karunia mengajar, mungkin sama dengan karunia pengajar. Dan juga untuk karunia memberi pimpinan, mungkin sama dengan karunia gembala. Tapi nggak apa-apa, kita tetap sebutkan, karena yang pertama tadi adalah karunia untuk pelayanan. Sedangkan yang kedua ini adalah karunia untuk pribadi. Jadi kita sudah temui karunia ada 5 dan 7. 7 karunia. Kemudian ada juga karunia untuk kepentingan bersama. Artinya apa? Karunia kepentingan bersama ini. Itu adalah karunia untuk membangun tubuh Kristus. Ya, dalam masa kini, gereja juga disebut merupakan satu kesatuan tubuh Kristus. Ini kita dapati di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12, ayat 7 sampai dengan 10. Di situ disebutkan, itu karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia memberikan iman, karunia menyembuhkan, karunia memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi kita temui ada 9 karunia. Mungkin masih kalau kita menyelidiki lebih dalam lagi, mungkin masih ada karunia Roh Kudus lainnya. Tetapi ini saya sebutkan macam-macam karunia tadi dengan 3 kategorinya, 3 kategori besar, yaitu karunia untuk pelayanan. Yang pertama tadi ada 5 karunia, kemudian karunia untuk pribadi, dan karunia yang ketiga ini adalah untuk kepentingan bersama, yaitu membangun tubuh Kristus. Setiap orang percaya paling sedikit memiliki 1 karunia, dan bersama-sama dengan orang percaya yang lain, dia saling membangun
saling bekerja sama, saling melengkapi untuk membangun satu tubuh Kristus. Atau kita sebut dengan gereja. Di 1 Korintus 12 ayat 20, kalau tadi kita sudah baca ayat 7 sampai dengan ayat 10, sekarang kita baca di ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Dan lanjut kita baca di di ayat 27. Karena semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi, yang disebutkan tadi di ayat 7 sampai dengan ayat 10, itu memang karunia untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus. Nah, kita harus bedakan antara talenta dan karunia Roh Kudus. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau talenta, itu kita sudah dapat waktu kelahiran kita. Atau mungkin sejak dalam kandungan ibu kita itu sudah memiliki talenta. Mungkin berkaitan dengan gen dari orang tua kita ya. Ada yang berbakat seni, ada yang berbakat olahraga, dan lain sebagainya. Itu talenta. Tetapi kalau karunia Roh Kudus, itu baru kita dapatkan dari Roh Kudus pada saat kita melakukan pertobatan. Yaitu tadi yang saya katakan, setelah kita mengalami baptisan roh, kita menjadi manusia baru. Manusia di dalam roh. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, kalau talenta itu ditujukan untuk kepentingan manusia. Jadi untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan orang lain. Tetapi kalau karunia dari Roh Kudus ditujukan untuk kepentingan tubuh Kristus. Seperti yang saya sudah katakan, bahwa paling sedikit satu orang percaya itu memiliki satu talenta, bahkan bisa lebih. Tetapi bekerja sama, saling melengkapi dengan orang-orang percaya yang lain, maka akan dibentuk satu kesatuan yang kuat dalam tubuh Kristus. Nah, selanjutnya, seseorang yang telah hidup di dalam roh, maka dia akan menghasilkan buah-buah roh. Itu kita bisa dapati di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi orang masih hidup di dalam daging, artinya dalam manusia lama, maka perbuatan-perbuatan daging itu akan menimbulkan maut. Itu kita bisa dapati di Galatia 5 ayat sebelumnya, yaitu ayat 19 sampai 21. Itu kalau manusia yang hidup dalam daging. Perbuatan-perbuatan daging banyak sekali nyata. Ya. Selain itu, Roh Kudus juga berkarya atau berperan dalam kehidupan orang-orang percaya. Bisa dikatakan semua aspek kehidupan orang percaya ada peran atau karya dari Roh Kudus itu. Nah, kita sudah membahas panjang lebar tentang Roh Kudus. Jadi, kalau kembali ke pertanyaan pertama tadi yang saya ajukan pada awal ibadah ini tadi, yaitu apa arti penting peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini? Dalam artian dampak yang diharapkan dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Yesus. Maka kita bisa dapati dan mengerti bahwa peran Roh Kudus itu
begitu penting dalam kehidupan kita. Introspeksi. Apakah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus pada diri orang-orang percaya ini hanya merupakan peringatan rutin setiap tahun? Kemudian yang kedua, adakah sentuhan rohani bagi kita? Nah, kalau tadi Yesus sebelum naik ke surga, dia sudah menjanjikan kepada para rasul, dia akan memberikan Roh Kudus. Nah, karena Yesus sudah mati, jadi dia sudah nggak bisa hidup di dunia lagi. Maka karya-karya yang sudah dilakukan oleh Yesus itu dilanjutkan oleh Roh Kudus yang merupakan satu kesatuan tapi dalam pribadi yang lain dari Allah Tritunggal tadi. Jadi pekerjaan Kristus, pekerjaan Yesus di dunia ini dilanjutkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing orang percaya. Roh Kudus yang akan memimpin, mengingatkan kita akan ajaran-ajaran dari Yesus itu. Nah, kalau memang sudah demikian, maka tadi kembali pertanyaan saya, apakah peristiwa kenaikan Yesus itu hanya merupakan peristiwa rutin yang kita peringati setiap tahun, ataukah ada dampak atau sentuhan rohani dalam diri kita? Nah, sekarang saya kasih ada suatu gambaran tentang kehidupan rohani jemaat GKP Kanaan. Kita bersyukur bahwa mulai tahun lalu, yaitu 2020, gereja kita ini mulai menggemakan tentang kegiatan 10 hari doa berantai yang dimulai dari hari kenaikan Tuhan Yesus dan ditutup pada hari Pentakosta, mana pada saat itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Mungkin dulu-dulu di gereja kita sudah pernah melaksanakan kegiatan ini, tetapi ya puji Tuhan, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka kegiatan itu boleh dimunculkan kembali dan dilakukan secara online dari rumah atau tempat masing-masing. Nah, kita harus bersyukur dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dalam merayakan doa, dalam melakukan kegiatan doa berantai 10 hari ini, bahkan mungkin sebagian melakukan doa puasa, ya, selain berdoa berantai 10 hari, tapi juga melakukan puasa. Kita bersyukur dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita bisa melakukan dari rumah. Bayangin kalau seandainya kita melakukan itu secara offline, berarti setiap hari atau setiap malam kita selama 10 hari berturut-turut datang ke gereja untuk melakukan acara doa berantai. Ya, mungkin kalau di daerah bisa dilaksanakan dengan mudah, ya, karena jarak antara rumah jemaat dengan gereja tidak terlalu jauh dan lalu lintas tidak terlalu macet seperti di Jakarta. Tapi saya sudah bayangkan, karena saya sendiri juga 3 tahun tinggal di Jakarta, saya bisa merasakan kepadatan lalu lintas yang bikin stres. Kalau kita harus 10 hari berturut-turut setiap malam datang ke gereja, dibandingkan dengan
kita lakukan secara online, itu jelas-jelas lebih lebih menguntungkan kalau kita melakukan secara online. Tetapi ya, saya mohon maaf dengan jujur saya katakan bahwa respon dari jemaat GKP Kanaan masih agak kurang dengan kegiatan doa berantai selama 10 hari itu. Walaupun Bapak Gembala kita, Pendeta Daniel Sukendra, sudah turun gunung, terjun langsung ikut dalam acara ini dan memandu acara ini. Kalau tahun lalu kita juga sudah mulai lakukan, tapi waktu itu seingat saya Bapak Gembala belum bisa ikut full, jadi mungkin hanya di pembukaan dan penutupan. Jadi hari pertama dan hari ke-10 itu kita sudah bisa berjalan melakukan ini. Tapi sekarang dengan Bapak Daniel bisa ikut secara langsung, maka apa yang kami dapatkan ini jauh lebih berarti dibandingkan tahun lalu, terutama pemahaman tentang Roh Kudus. Nah, ada istilah, hidup ini adalah perjalanan. Jadi dulu saya pernah ilustrasikan seperti orang yang naik kereta bersama-sama, mungkin naiknya dari stasiun yang berbeda, kemudian turun juga di stasiun yang berbeda, sampai akhirnya turun di perhentian terakhir. Nah, sama, hidup kita juga seperti itu. Artinya orang yang turun duluan itu orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita dan telah meninggalkan kita. Nah, ini, hidup dalam perjalanan ini, bisa digambarkan sebagai satu garis yang panjang. Jadi bukan merupakan titik ya. Kalau titik itu berarti hanya satu peristiwa atau satu momen. Tapi kalau garis panjang, itu ada peristiwa-peristiwa yang bergabung jadi satu, dan itu merupakan garis perjalanan hidup kita. Nah, di situ selalu ada proses pembentukan rohani bagi kita di bawah pimpinan Roh Kudus, agar kita bisa selalu menjadi manusia baru, artinya hidup di dalam roh. Tadi saya sudah uraikan pimpinan Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, orang-orang percaya begitu banyak. Nah, satu hal yang perlu saya tekankan, bahwa program gereja kita ini sebetulnya sudah bagus, yaitu ada kegiatan baca Alkitab setiap hari 3 pasal. Kemudian malamnya ada pembahasan 3 pasal dari apa yang dibaca itu. Jadi, dengan adanya kegiatan baca Alkitab dan dilanjutkan dengan pembahasan pada malam harinya, maka kita jadi makin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan atau yang tertulis dalam Alkitab itu bagi kehidupan kita. Mungkin, ini saya alami sendiri ya, mungkin dulu kalau kita baca Alkitab, sering ngantuk, kemudian tertidur, sehingga ada anekdot atau lelucon mengatakan, kalau nggak bisa tidur, baca aja Alkitab. Nah, sekarang, dengan adanya pembahasan setiap malam, kita jadi makin mengerti. Jadi kalau baca Alkitab, sekarang jadi makin nggak bisa tidur. Karena makin berusaha mencari tahu, apa maksudnya firman Tuhan ini, dan apa hubungannya dengan kehidupan kita. Karena Alkitab ini ada
peristiwa sejarahnya, ada peristiwa teologinya yang sangat kaya. Dan Alkitab itu merupakan jawaban dari setiap persoalan-persoalan hidup yang kita temui sehari-hari. Kemudian, di kegiatan kita, setelah pembahasan Alkitab yang kita baca 3 pasal itu, kemudian dilanjutkan dengan rantai doa. Jadi walaupun bukan hanya kegiatan selama 10 hari ini, tetapi setiap malam Jemaat Kanaan ini ada kegiatan yang disebut rantai doa Kanaan, di mana itu juga merupakan doa syafaat untuk gereja, untuk gembala, majelis, pimpinan komisi, seluruh jemaat dengan masalah-masalah mereka, baik masalah sakit, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah himpitan-himpitan ekonomi dan lain sebagainya, juga untuk negara dan bangsa dan pemerintah kita, itu kita doakan dalam acara rantai doa Kanaan. Dan kita sangat bersyukur ternyata Bapak Gembala ini selalu hadir dan memotivasi kita jemaat-jemaatnya untuk selalu meningkatkan iman dan rohani kita melalui kegiatan-kegiatan itu. Saya memang sudah melakukan kegiatan baca Alkitab ini, sekarang ini adalah putaran yang keempat. Karena kami di Surabaya sudah lebih dahulu melakukan kegiatan baca Alkitab ini sejak sekitar mungkin, ya kalau ini masuk putaran keempat berarti sekitar 4 tahun yang lalu ya. Nah, kita tahu kalau dari kitab Perjanjian Lama itu dengan setiap hari dibaca 3 pasal, maka dia akan selesai sekitar 9 bulan. Karena pasal-pasal dalam kitab Perjanjian Lama itu ada 929 pasal. Jadi butuh waktu sekitar 310 hari. Berarti 10 bulan ya, sekitar 10 bulan ya. Maaf, tadi saya katakan 9 bulan. Kemudian dalam kitab Perjanjian Baru itu ada 260 pasal. Jadi kalau kita baca setiap hari 3 pasal, itu akan selesai dalam tempo 87 hari. Atau kurang lebih 3 bulan. Nah, pada saat awal-awal saya baca, banyak hal yang tidak dimengerti, membingungkan, tapi saya lewati aja. Tetap saya baca aja. Kemudian, pada waktu putaran kedua, jadi sedikit lebih mengerti. Karena ingat yang dulu, ada peristiwa ini, yang waktu pertama ingat. Jadi sedikit lebih mengerti. Pada saat putaran ketiga, jadi makin mengerti. Tetapi pada saat putaran keempat, apalagi sama dengan jemaat GP Kanaan ini, karena juga dibahas apa yang kita baca itu. Jadi makin mengerti, makin mendalami, dan juga membaca Alkitab jadinya bukan suatu hal yang membosankan atau menjemukan atau terpaksa. Ini yang saya katakan sebagai suatu, kalau mau dibilang kesaksian juga boleh, tapi suatu hal yang memang nyata bagi orang-orang yang mau melakukan kehendak firman Tuhan. Nah, kemudian saya bisa katakan terus terang bahwa materi khotbah saya pada hari ini itu merupakan review atau ulangan dari beberapa topik tentang Roh Kudus yang kita bahas selama 10 hari yang lalu. Jadi dalam doa berantai 10 hari
kemarin itu beberapa topik tentang Roh Kudus itu saya pakai sebagai bahan khotbah pada hari ini. Karena apa? Saya juga ingin berbagi berkat kepada jemaat-jemaat yang lain yang mungkin saat itu belum bergabung. Nah, inilah terutama tentang Roh Kudus yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan kedua. Di awal tadi saya sampaikan, yaitu pertanyaan kedua. Bagaimana respon kita sebagai tindak lanjut? Maksudnya dalam memperingati Hari Raya Pentakosta, bagaimana respon kita? Apakah lewat begitu saja? Toh tahun depan akan diulangi lagi. Nah, ini ada 3 hal yang mungkin kita bisa sikapi sebagai respon kita untuk tindak lanjutnya. Yaitu yang pertama, menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Dalam Roma 12 ayat 2, itu kalau kita baca, manusia itu harus berubah program berpikirnya untuk dapat hidup dalam rencana Allah. Di ayat itu jelas-jelas dikatakan bahwa tanpa pembaharuan budi, kita tidak dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang benar, mana yang jahat. Nah, kalau kita lanjut di Roma 12 ayat 5, maka kita ketemu lagi. Bukan tadi kita temui di 1 Korintus ya, tapi ini di ayat 5 kita temui. Itu satu tubuh di dalam Kristus. Ini semua bisa terjadi karena Roh Kudus memimpin dan memberi karunia kepada kita. Nah, kalau kita menjadi tidak serupa dengan dunia, dalam kata lain kita bisa katakan bahwa kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Ini kita bisa baca di 2 Korintus 3 ayat 18b. Jadi, untuk menjadi bisa serupa dengan Kristus, itu pekerjaan Roh Kudus lah yang berperan dalam diri kita, yang bisa menghasilkan karakter seperti Kristus. Kita tidak bisa melakukan dengan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Itu semata-mata karena Roh Kudus yang berperan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana respon kita sebagai tindak lanjut? Yaitu kita harus memelihara rohani kita untuk tetap bertumbuh. Di Efesus 4 pasal 15 kita bisa baca, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Jadi Allah itu ingin kita bertumbuh. Yang bertumbuh adalah rohani kita. Jadi pertumbuhan rohani ini tidak terjadi secara otomatis, tetapi memerlukan proses dan waktu. Dalam pokok-pokok doa, dalam rantai doa Kanaan, itu ada kita doakan tentang misi gereja GP Kanaan, yaitu menjadi murid dan memuridkan. Ini termasuk suatu proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita sebagai jemaat yang rohaninya masih baru, itu kita diajar kita menjadi murid. Tetapi makin lama makin bertumbuh rohani kita, sehingga kita mengajar orang lain untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian yang tidak kalah penting
dari semua ini adalah selalu berdoa dan membaca Alkitab secara rajin dan rutin. Di Matius 26 ayat 41, Matius 26 ayat 41, saya bacakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kemudian, untuk mau membaca Alkitab atau firman Tuhan, kita harus ingat di Mazmur 1 ayat 2. Ya, di Mazmur 1 ayat 2, itu tentang pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Nah ini, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di ayat 3 itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, tentang membaca Alkitab ini juga kita bisa baca di Matius 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, kita bisa analogikan bahwa membaca firman Tuhan itu adalah memberi makanan pada rohani kita. Sedangkan kalau berdoa, itu adalah bernafas. Kita bernafas bagi rohani kita. Jadi dengan bernafas dan makan, maka rohani kita akan hidup dan selalu bertumbuh. Sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Terakhir, yang ketiga, bagaimana respon kita? Yaitu memakai hidup kita untuk melayani Allah. Karena di 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan bahwa kita diselamatkan untuk melayani Allah. Nah, seringkali kita tuh terjebak mengartikan bahwa melayani Allah itu adalah sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai rohaniwan, atau pembimbing rohani. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai ministry. Padahal kita harus melayani Allah itu adalah sebagai hamba. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai servant. Yesus telah memberi teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi, yaitu tadi saya katakan, kita sering terjebak mengartikan melayani Tuhan itu untuk selalu tentang hal-hal yang ministry tadi, sebagai pendeta, gembala, dan rohani. Sedangkan kita harus melayani sebagai hamba, itu yang seharusnya. Kita harus memiliki hati yang mau melayani sebagai hamba, bukan hanya melayani hal-hal yang bergengsi. Memang di mata manusia mungkin hamba atau bahasa pasarnya kuli itu tidak bergengsi di mata manusia, tetapi di mata Tuhan itu adalah hal yang mulia. Demikian firman Tuhan. Dan kita naikkan lagu pujian Hati. Ku tak
surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk doa syafaat dan juga untuk firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan. Tuhan, Bapa kami yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan. Biarlah kami juga mau mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah peristiwa-peristiwa yang kami alami, kami lakukan, terutama tentang hari Pentakosta dan turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kami, itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kami boleh mengambil suatu respon yang baik, yang untuk bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kami. Tuhan yang meteraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga mau bertekun, supaya kami juga tetap mempertahankan hidup kami sebagai manusia-manusia baru yang telah Roh Kudus lakukan atau Yesus lakukan melalui baptisan Roh Kudus dalam kehidupan kami.
Tolong ya Tuhan, agar kami memperingati hari kenaikan Yesus naik ke surga itu bukan merupakan sebagai acara rutin setiap tahun, tapi betul-betul kami mengingat, mengerti maksud Tuhan melalui peristiwa-peristiwa itu, dan juga boleh menuntun, membimbing kami, Roh Kudus boleh menuntun, membimbing kami untuk selalu melakukan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk doa-doa syafaat bagi kepentingan jemaat kami, gereja kami. Kami bersatu hati berdoa untuk Bapak Gembala kami, juga para majelis, juga aktivis-aktivis gereja, dan seluruh sidang jemaat GGP Kanaan. Kami mau datang kepadamu, kami mau mohon pertolongan Tuhan, agar setiap masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kami, baik masalah sakit penyakit, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berikan kami kesembuhan dan pemulihan bagi kami semua. Kami yang datang dengan permasalahan-permasalahan yang menghimpit dalam kehidupan kami, keluarga kami, kiranya Tuhan yang tolong berikan kami jalan keluar, dan kami dimampukan, dikuatkan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kami yang bergumul dalam masalah pekerjaan, mungkin usaha atau bisnis kami yang mengalami kemerosotan karena pandemi COVID-19 ini, bahkan di antara kami yang sudah kehilangan pekerjaan, terkena PHK, dan lain sebagainya. Biarlah kami hanya mau datang memohon kepada Tuhan, dan kami tetap bersabar, bertekun, menanti jawaban Tuhan, karena kami tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami. Begitu juga dengan masalah-masalah lain yang ada di dalam kehidupan kami semua. Tuhan tolong berikan jalan keluar, penyelesaian, dan kami dikuatkan untuk mengatasi setiap masalah-masalah ini, karena kami yakin kami ada bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami juga tetap mau berdoa untuk perlindungan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang masih belum berakhir, bahkan dengan adanya varian-varian baru dan terjadi mutasi-mutasi dari virus COVID-19 ini, kami mau mohon dalam nama Yesus, kami mau tolak itu semua tidak terjadi, terpapar dalam kehidupan jemaat-jemaat kami, dan Engkau yang memberikan kami daya tahan tubuh, imunitas yang kuat dalam diri kami, sehingga kami boleh terhindar dari serangan COVID-19 ini beserta dengan mutasi-mutasinya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah, negara, dan bangsa kami. Kami serahkan Bapak Presiden sampai dengan aparat di bawahnya, yang paling bawah sekalipun, supaya mereka juga boleh menjadi pemangku jabatan ini yang mengutamakan kepentingan rakyat. Mereka juga jadi orang yang takut akan Engkau, dan supaya negara kami boleh makin maju menuju mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dan kami mau serahkan segala hal-hal, terutama juga untuk kestabilan negara kami, di mana aparat pemerintah, aparat hukum, dan juga aparat keamanan negara kami boleh mempertahankan tetap tegaknya NKRI di negara kami ini. Dan juga kalau adanya serangan-serangan terhadap ideologis negara kami, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, kami mau hancurkan itu melalui pertolongan Tuhan, hancurkan itu dalam nama Yesus, agar supaya negara kami boleh makin bertumbuh, berkembang, dan menjadi negara bersanding dengan negara-negara yang maju.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan segala apa yang kami naikkan, doa-doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan di gereja kita ini, apakah melalui rekening dari bendahara gereja ataukah Bapak Gembala, dan juga bisa dimasukkan ke dalam amplop untuk pada saat nanti ada kesempatan untuk ibadah offline boleh disampaikan di gereja. Baiklah saudara, kita akan tutup ibadah ini dan kita satukan hati dan pikiran kita kembali. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan juga persembahan-persembahan yang sudah dikumpulkan oleh jemaat-jemaat kami ini, supaya Engkau yang kuduskan, sucikan, dan berguna untuk kepentingan pekerjaan Tuhan di gereja kami maupun di tempat-tempat lain yang membutuhkan. Tuhan yang memberikan mereka berkat rohani, jasmani dalam aspek kehidupan mereka, jemaat-jemaat kami ini yang sudah memberikan dengan penuh sukacita dan sukarela, dan juga dengan penuh ketulusan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan hikmat dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai berjumpa kembali minggu depan dalam kesempatan ibadah.